warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Nur Hayatin, PKB UPTD P5A Cibingbin. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini di Pondok Pesantren Bani Syahir Cibingbin, dan hari ini adalah akan diselenggarakan kerjasama bareng antara UPTD P5A Cibingbin dengan Patayat NU Kabupaten Kuningan dalam rangka optimalisasi program Bangga Kencana dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kuningan. Kenapa kita memilih Pondok Pesantren Bani Syahir? Karena mungkin lebih pada penekanan pendewasaan usia perkawinan untuk anak-anak santri di Pondok Pesantren ini. Dengan harapan bahwa ketika nanti mereka memasuki usia untuk menikah, mereka sudah siap dan memiliki perencanaan yang matang sesuai dengan umur yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 14 tentang Undang-Undang Perkawinan. Mereka lebih mempersiapkan kematangan baik mental maupun spiritual. Program ini diselenggarakan dengan harapan bahwa penyampaian program Bangga Kencana khususnya untuk pendewasaan usia perkawinan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan akan berjalan dengan baik, kemudian memiliki harapan ke depan masih tetap bekerja sama di Pondok Pesantren ini untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan remaja yang ada di Pondok Pesantren dalam rangka pengenalan baik itu program Bangga Kencana maupun pengenalan program-program lainnya yang ada di BKKBN. Masih dalam rangkaian kegiatan pada hari ini juga kita menyelenggarakan kerjasama dengan Puskesmas Cibingbin menyelenggarakan pelayanan akseptor NKJP gratis. Nanti bisa kita lihat dalam rangka kolaborasi kerjasama bareng antara UPTD P5A Cibingbin bersama Patayat NU Kabupaten Kuningan. Kelanjutan acara ini adalah melakukan pelayanan KBM KJP. Kebetulan di sini ada pemasangan implan dengan akseptor masih tetap warga di sini. Dan alhamdulillah kita bisa melayani akseptor bekerjasama dengan Puskesmas Cibingbin yang dipimpin langsung oleh Bidan Koordinator Ibu Hajah Nunung Nurhayati SST. Sekarang di hadapan saya ada Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Kuningan, Ibu Hajah Titin Suhartini, dan kita akan bertanya-tanya. Assalamualaikum Ibu. Ibu, dengan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Patayat Kabupaten Kuningan, apa sih yang mendasari sehingga kegiatan ini sampai ke sini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami dari PC Fatayat Kabupaten Kuningan karena kemarin pimpinan wilayah Fatayat NU Jawa Barat mengadakan MOU dengan BKKBN Jawa Barat, makanya imbas ke PC Kabupaten Kota Jawa Barat itu mengadakan sosialisasi tentang program Bangga Kencana dalam upaya penurunan stunting. Mungkin setelah kegiatan ini harapan ke depan Patayat NU Kabupaten Kuningan dengan program Bangga Kencana maupun program-program di BKKBN yang lainnya, apa yang Ibu harapkan bersama teman-teman di Patayat untuk keberlangsungan kerjasama kita di sini? Ya, terima kasih. Kami merasa bangga, kami merasa
pengen berguna bagi masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang apa namanya Bangga Kencana yang digagas BKKBN, dan kami semua dari PC Fatayat NU Kabupaten ini merupakan tantangan baru dalam dunia kesehatan, karena kami semua di Fatayat ini terus terang aja semua pendidik, dan dari kesehatan alhamdulillah ada ibu di sini, jadi kami bisa belajar juga dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam mendukung program Bangga Kencana yang digagas oleh BKKBN. Itu dia tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Ketua Fatayat NU Kabupaten Kuningan, dengan harapan bahwa ke depan kita masih bisa bekerja sama dalam program-program yang lainnya, baik dari mulai program tentang keluarga berencana maupun program-program yang mendukung dari program Bangga Kencana yang ada di BKKBN. Optimalisasi Bangga Kencana dan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan. Untuk menghabiskan waktu, mari kita buka acara ini dengan pembukaan dengan bacaan salam ilahi yang akan dilanjutkan oleh sahabat Dina Pramulina. Pada sahabat Dina. BKKBN aja. Sahabat-sahabat, ini peserta sosialisasi dari Kecamatan Cibimbing mungkin bertanya-tanya, kenapa Fatayat sekarang di bidang kesehatan gitu ya? Ya, ini adalah satu program baru yang alhamdulillah ke minggu kemarin sudah MOU antara Fatayat NU dengan BKKBN Jawa Barat. Otomatis ke tiap kabupaten dan kota itu kita punya saudara, kata Ayah Uung. Itu kebetulan kepala BKKBN Jawa Barat itu asli orang Cibimbing, Ayah Uung namina Uhun. Jadi makanya sekarang PC Fatayat NU Kabupaten Kuningan mengadakan di Cibimbing karena tanah kelahiran Ayah Uung. Jadi kami kesini alhamdulillah bisa nyambung dengan Ibu Haja Atin ya, di Cibimbing. Kebetulan pengurus pimpinan cabang Fatayat NU itu semuanya di kependidikan, Bu Bidan. Jadi mohon dukungannya, mohon arahannya untuk kami. Jadi ini sebagai barang baru dan sebagai program baru yang tantangan buat kami, Bu Bidan, untuk di Fatayat NU ini. Dan alhamdulillah Ayah Uung respon ke Kabupaten Kuningan. Kemarin saya mengajukan untuk alat kontrasepsi, tapi kata dari Kabid
KB itu pakai dulu yang ada di puskesmas katanya ya. Nanti kita ganti kata ini karena Fatayat belum punya klinik sendiri. Jadi harus punya SUP ya. SIUP dulu ya. Nanti dikasih katanya untuk segala macam peralatan insya Allah dibantu dari KB gitu. Jadi kami mungkin mohon arahannya dari Bu Bidan di sini karena kami masih meraba-raba untuk bidang kesehatan, makanya kita kerjasama dengan BKKBN Kecamatan Cibingbin. Wajib punten dipayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasana campur we nya Bu nya. Da abi mah ti Inggris jadi tiasa bahasa Indonesia, tiasa bahasa Sunda. Kayak itu kieu we nya. Terus cekam lah kieu. Upami cangkeul abi mah bade sila. Berarti sausia abi lahir artinya. Aduh, sekolah pasti dipatayat deui. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu tidak hanya kenal dengan BKKBN itu dengan alat kontrasepsi, tapi ada berbagai program yang bisa dilaksanakan, yang kita laksanakan senantiasa melalui pembaruan di tiap periodenya dengan alasan bahwa kita yang bergerak di BKKBN adalah orang-orang yang peduli dengan keluarga, karena yang dikelola adalah keluarga. Termasuk di dalamnya adalah Fatayat. Upami Fatayat mah merenan cek bahasa abdi mah itu mah pemudina nya. Pemudina calon-calon atanapi ibu-ibu muda atanapi calon-calon ibu yang akan memiliki perencanaan ke depan menjadi seorang ibu. Kenapa harus berencana? Nah, di sini mungkin tadi di atas ada program Bangga Kencana. Upami kapungkur mah program KKBPK. Ada pangkusingna jika nama dinas abdi mah hiji kapungkur. Kapungkur 2006 kita nginduk dengan namina BKKBCS. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil. Kemudian pada tahun 2016 kita kembali menjadi BKBPP, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Ta upaminu ayeuna gentos deui di 2020 aya naik ada lagi program nunamina program Bangga Kencana dengan dinas anu ti Sabang sampai Merauke, dinas panjang-panjangna. DPPKBP 3 sakitu teh dianuan tilu tah. DPPKBPPPA. Nah, sok Ibu teu kenging diemutan bilih kirang bobong kayaknya. Ayeuna mah kieu bae. Dinas Kependudukan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Judul nama eta sadaya teh di mana? Di keluarga. Nah, ini program Bangga Kencana memiliki sorotan yang mungkin Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Untuk apa? Untuk anak-anak remaja kita menumpahkan kemampuan life skill-nya, kemampuan bersosialnya, mempersiapkan dirinya sehingga terhindar, harapannya pik remaja ini terhindar dari 3-0. Terang tuh 3-0. Terhindar dari 3 hal. 1, pernikahan dini atanapi seks bebas. Sieun teu Bu? Abi mah sieun. Kira-kira kudu di kurungan tak kumaha ta budak. Sehingga kenapa anak-anak remaja itu harus terhindar dari 3-0 ini? Yang pertama adalah pernikahan dini. Jangan sampai pernikahan yang tidak dikehendaki itu harus segera dilaksanakan. Karena apa? Karena aya parabola. Naon? Parawan bodoh. Ya Allah, dedeh teh. Naonan bodoh?
Nah, kenapa harus terhindar dari itu? Ya karena kita takut masa depan mereka mungkin bisa ke depan dengan pendidikannya, kita siapkan pendidikannya sampai ke jenjang yang mumpuni lah untuk pembekalan dia. Karena secara undang-undang juga sekarang undang-undang perkawinan itu disahkan untuk perempuan menikah itu baru boleh ketika usia 19 tahun. Tatanggi abi kamari bade daftar ke KUA. Ternyata ditolak, ngadu ke abi teh. Bu, geuning cenah budak kuring mah teu meunang cenah ka daftar ke KUA kudu engke bae cenah bulan Februari. Pedah kumaha deh? Duh, ka cenah da can cukup umurna kudu 18 tahun bae. Ayeuna cenah 18 tahun teh engke cenah bulan Maret. Tungguan. Sugan rangginang moal haseumnya padahal. Jadi jika cugan libuna hayang geuwat hajatannya henteu karuhan cenah pada beda terus aya nu bade ieu. Nah, itu seperti itu. Kenapa pemerintah memperhatikan bahwa di dalamnya ketika usia kurang dari 19 tahun, apalagi baru 15 tahun, 16 tahun, alat reproduksi yang harusnya sehat itu belum cukup umur untuk dibuahi. Asuh anak yang baik dalam pengasuhan masa-masa emas seperti itu. Upami tos 6 tahun kaditu mah tos tinggal ngasakeun. Hartos nadi akan meniru dari lingkungan, tetap pada koridor pengawasan kita juga sama. Kemudian di bina keluarga balita, anak itu harus dipantau tumbuh kembang psikologisna. Jadi saur cahajino kamari tos diharewaskeun caji cenah. Ayamuru auladakum bisolat indah sabinya 7 tahun teh dipiwarang salat teh. Tapi lamun 10 tahun masih budak masih kudu disuruh bae. Tanyakeun ka diri sorangan, urang geus ngadidik mere contohna seperti apa. Nah, itu ya kembali deui pada keluarga teu kudu nyuruh da babaturan aja si itu bae. Artinya kita menyalahkan orang lain. Belum tentu mereka meniru orang lain. Yang mereka tiru adalah kita sebagai orang tua. Nah, itu dibina keluarga balita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syukran wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Pada kesempatan kali ini ya boleh saya bertanya, sebetulnya mungkin hal yang baru BKKBN kerjasama dengan pesantren ini. Nah, saya ingin tahu pesantren ini berdiri dari sejak kapan? Terima kasih atas kesempatan ini. Pesantren Bani Syahir itu berdiri ya kira-kira tahun 50-an. Yaitu pendirinya Bapak Ki Haji Jaludin. Kemudian dari tahun ke tahun mungkin ada perkembangan ya dari pesantren ini. Nah, mayoritas atau yang tinggal atau yang menuntut ilmu di sini di Pondok Pesantren Bani Syahir ini kebanyakan dari wilayah mana? Apa khusus Desa Cibingwin saja atau dari luar daerah? Sebelum menjawab para santri di sini, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Bani Syahir yang sekarang adalah Bapak Ki Haji Ali Bashar SHI. Kemudian pengasuh-pengasuh banyak, yaitu di antaranya Ki Haji Asep Jaludin, kemudian Haji Anok Jamilah ya termasuk saya di sini. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Bani Syahir di sini berkembang. Ya, kebanyakan yaitu dari Brebes, daerah Salem dan Benaharjo. Ya, ada dari daerah yang Kuningan, Cilimus, kemudian Uragung. Kadang-kadang ada yang dari Bandung, dari Jakarta, tapi memang keturunan orang Brebes. Dari Jambi juga ada.
jadi dari berbagai daerah ya, terutama dari Jawa Tengah juga ada yang ke sini, dan mudah-mudahan pesantren ini terus berkembang dan terus berkolaborasi dengan berbagai kegiatan sehingga lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini. Nah, setelah ada kegiatan dengan Fatayat Kabupaten Kuningan ini, harapan ke depan untuk pondok pesantren ini dengan BKKBN apa, Pak? Ya, harapannya saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini BKBN yang diadakan di Bani Sahir. Tapi jangan sampai hanya di sini aja, kita terus ya khususnya di daerah Kuningan dan khususnya di Kecamatan Simingbin tidak berhenti sampai di sini gitu. Terus lanjut gitu. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus ya Pak ya. Dan bahkan saya dengar di sini juga ada berdiri sekolah menengah pertama ya, SMP terpadu. SMP Bani. Oh, jadi didirikan khusus santri sini atau santri yang mondok di sini kemudian dia juga sebagai murid dari SMP itu, atau ada yang dari luar juga? Ya, jadi yang sekolah di sini itu semuanya adalah dari yang sekolah di sini itu semua santri semua Bani Sahir. Jadi tidak menerima yang tidak di luar Bani Sahir untuk menjaga itu akhlak dan sebagainya lah gitu. Jadi masukan-masukan dari luar kan banyak sekali. Memang ada tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu yang ke SMP, yang ke Sanawiyah luar itu memang ada proses-proses yang itulah kurang baik gitu. Makanya didirikan alumni-alumni ingin mendirikan SMP di sini. Itu ada seorang alumni gitu. SMP. Mudah-mudahan ke depan karena di BKKB juga ada program PIK remaja ya, kita bisa membuat kegiatan di sini secara berkesinambungan. Pembinaan kami juga mungkin mudah-mudahan Bapak masih bisa memberikan kesempatan pada kami untuk lebih mengenalkan program Bangga Kencana dan keluarga berencana lainnya untuk murid-murid di pesantren ini. Dan tetap saja mudah-mudahan Bapak dan keluarga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap sehat, dan tentunya saja di sini kami berharap juga masih tetap pada protokol kesehatan ya, dan untuk santri-santri di sini. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Bani Syahir di sini, dan mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama pada kesempatan kali ini bisa lebih meningkatkan lagi di program-program yang lainnya, khusus dalam program Bangga Kencana. Saya Ati Nur Hayatin, PKB Cibimbing, berencana itu keren. Saya TNU bersatu.